Semilir angin sepoi-sepoi menusuk sekujur badanku. Sementara gemuruh air terjun dari ketinggian 4 atau 5 meteran menerjang bebatuan. Dan sungai itu menjadi saksi pertemuanku dengannya. Saya itu bukan siapa-siapa. Dan saya tidak ingin apa-apa. Terangnya kepadaku, ya dialah sang budak Angon. Mengapa aku sebut demikian? Karena setelah aku telaah, dia sosok tenang, berwibawa. Sekalipun penampilannya kurang enak dilihat, tapi kalau terurus dia sepertinya sosok itu berwajah tampan. Pertemuan aku dengannya tanpa disengaja. Waktu itu aku sedang berjalan menyusuri sebuah sungai yang berada di ujung kampung. Tiba-tiba aku melihat sesosok pria parubaya sedang menunduk, sedang mengamati ke bawah sungai. Lalu aku hampiri dia dan dia pun agak sedikit terkejut. Saat aku hampiri dia begitu santun, murah senyum, bahkan dia izin pamit kepadaku untuk mengambil udang dan ikan yang ada di sungai di dekat kampungku. Rupanya pria itu sedang mencari udang dan ikan. Waktu itu saya berbincang dengannya dan di sela-sela obrolan dia bercerita tentang diri dan keluarganya. Bahkan dia pun bercerita tentang pendidikan dan profesi sebelumnya. Saya sedikit terkejut campur kaget. Dia mengaku pernah memimpin sebuah perusahaan dan dia juga pernah duduk mengecap pendidikan di sebuah perguruan tinggi ternama di kota Bandung. Pria itu mengaku pernah kuliah mengambil jurusan arsitek. Saya tadinya tidak begitu mempercayainya, namun pada akhirnya saya percaya ketika dia menjelaskan soal konstruksi dan struktur bangunan. Obrolan aku dengannya pun terus mengalir sehingga seakan-akan yang aku ajak bicara tersebut bukanlah seorang tukang mencari ikan di sungai, tapi dia bak seorang intelektual kekinian yang sering kita lihat di televisi. Mengobrol dengannya sangatlah tidak membosankan. Banyak yang dia bicarakan. Dia berbicara soal agama, politik dan hukum. Bahkan dia juga berbicara soal anak dan istrinya. Saya itu manusia terbuang dari peradaban masa sekarang. Saya tidak punya apa-apa, Kang, selain anak dan istri yang Allah titipkan pada saya, katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Kenapa menangis, Kang? Tanya saya. Dia tersenyum lalu berucap, dan dia akui air matanya itu air mata bahagia, air mata bersyukur kepada Allah karena masih diberi kekuatan dalam menjalani hidup serba kekurangan. Dan diakuinya karunia terbesarnya diberi anak dan istri yang sabar mengarungi hidup.